Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Taufik Arafi dari kelas reguler F, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi mengenai politik dan strategi nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Siti Kodariah. Selanjutnya penyampaian materi presentasi kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian politik. Secara etimologis, istilah politik berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno, politea, yakni polis yang artinya adalah negara kota. Dengan kata lain, polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Kemudian, tela yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas prinsip keadaan jalan dan cara alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Selanjutnya, pengertian strategi nasional. Strategi nasional adalah perencanaan dan memutuskan sesuatu untuk kepentingan negara. Strategi berasal dari bahasa Yunani. Strategi yang diartikan sebagai the art of the general, atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Menurut Karl von Clausewitz, strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, the use of engagement for the object of war. Ini saya akan memaparkan mengenai penyusunan politik dan strategi nasional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional yang telah berlangsung ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1985 telah berkembang pendapat di mana para jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Sedangkan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, di mana infrastruktur politik ini mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik ini harus adanya kerjasama agar memiliki kekuatan yang seimbang. Nah, dalam mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik ini diatur oleh Presiden atau mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden ini dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara dan Dewan Koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, dan Dewan lainnya. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Nah, program kabinet tersebut dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Jika politik nasional ditetapkan Presiden atau mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri-menteri dan pemimpin lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk dari Presiden. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden ini sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Maka di dalamnya tercantum program-program yang lebih konkret untuk dicapai yang disebut sebagai sasaran nasional. Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HANKAM. Seperti pada era reformasi saat ini, pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik,
ekonomi, sosial budaya, dan Hankam selalu berkembang. Hal ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam penempuhan kebutuhan hidup, dan semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Purwasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta menggunakan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional. Misalnya, strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran nasional. Cara untuk melaksanakan politik nasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran nasional ini dibutuhkan antara lain. Yang pertama, telaahan strategi, yang kedua yaitu perkiraan strategi, yang ketiga yaitu menganalisa kekuatan nasional, dan yang terakhir yang keempat yaitu batas waktu perkiraan strategi yang selalu berubah dan dinamis. Di dalam dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional terdapat suprastruktur dan infrastruktur politik. Penyusunan politik dan strategi di negara di tingkat suprastruktur dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR dengan langkah awal menyusun program kabinet yang dikutu dengan menunjukkan para menteri kabinet sebagai pembantu Presiden. Selanjutnya yaitu ada juga penentuan kebijakan. Nah, di dalam penentuan kebijakan terdapat kebijakan puncak yang dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan Undang-Undang 1945 dan garis-garis besar haluan negara. Kebijakan umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintah dan DPR. Bentuknya adalah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Inpres. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya yaitu Risma. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Risma Yani. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi politik dan strategi nasional. Politik nasional adalah politik pembangunan. Politik nasional pada hakikatnya sama dengan kebijakan nasional sebagai landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Dalam penyusunan politik nasional, hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan pertahanan negara. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional yang juga pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional dilakukan melalui pembangunan, maka politik nasional disebut politik pembangunan. Slide selanjutnya, garis-garis besar haluan negara sebagai arah penyelenggaraan negara dalam segenap rakyat Indonesia. Kaidah pelaksanaannya sebagai berikut. 1. Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara berkewajiban untuk mengarahkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. 2. DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam sidang tahunan MPR sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 4. GBHN dalam pelaksanaan
dituangkan dalam program pembangunan negara 5 tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terstruktur yang secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Slide selanjutnya saya serahkan kepada teman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprudin dari kelas reguler F. Saya di sini akan menjelaskan keberhasilan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat. Jika para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi, namun bermoral ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional yang pertama yaitu peranan masyarakat, yang kedua ideologi dan politik, ketiga ekonomi, keempat sosial budaya, kelima pertahanan dan keamanan, ketujuh ancaman, kedelapan wawasan Nusantara. Demikianlah presentasi kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.